Shalom. Haleluya. Kita bersyukur hari ini, hari Minggu, tanggal 7, bulan 7. Tanggalnya cantik, 7 bulan 7, 2024. 6 bulan sudah berlalu, setengah tahun. Sekarang kita masuk 6 bulan yang kedua. Nggak kerasa. Baru Januari tahun baru ya. Sekarang sudah setengah tahun lagi. Dan kemudian nanti sudah siap-siap Natal, tahun baru. 1 tahun lagi lewat lagi, 2024. Luar biasa. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kita nggak bisa lalui lah hari demi hari. Ya, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul kutuk atau berkat. Haleluya. Saya buka kamus, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mengetahui dengan persis, dengan benar, apa yang dimaksud dengan kutuk. Kita sudah sering dengar kata-kata kutuk, dikutuk, mengutuk, terkutuk. Itu udah sering kita dengar. Mudah-mudahan kita nggak mengeluarkan kata-kata itu. Ya, mengutuk. Mari kita belajar dulu, apa arti kata kutuk. Kutuk artinya adalah ucapan. Jadi kata-kata, itu kutuk. Kutuk adalah kata-kata atau ucapan dari mulut, dikeluarkan suara, yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada orang yang dikutuk. Jadi kutuk itu adalah ucapan. Kata-kata yang dikeluarkan oleh mulut yang dapat mengakibatkan bukan kebaikan, tapi keburukan, kesusahan, bahkan bencana. Itu yang disebut dengan kutuk. Kita ingat ya, Malin Kundang, anak yang durhaka. Durhaka pada ibunya. Ibunya sedih, ibunya kecewa, ibunya marah, akhirnya keluarlah kutukan, ucapan dari ibunya. Apa itu? Malin Kundang, anak durhaka, menjadi batu. Itu legenda. Dan apa yang terjadi? Kata legenda itu, Malin Kundang benar-benar menjadi batu. Itu mitos, itu legenda. Percaya atau tidak, tergantung masing-masing. Tapi yang disebut dengan kutuk adalah sesuatu yang diucapkan dengan mulut yang bisa berakibat buruk bagi orang yang dikutuk. Itu artinya kutuk, ucapan. Kenapa orang mengutuk? Mengutuk artinya mengucapkan kata-kata kutuk. Itu mengutuk. Dikutuk artinya apa? Diucapkan kata-kata itu untuk orang lain. Dikutuk. Terkutuk, kena kutukan. Malin Kundang terkutuk. Dia terkena kutuk. Kenapa orang mengeluarkan kata-kata kutukan? Karena dia marah. Dia kecewa. Dia sebel. Dia udah nek. Kemarahannya sudah begitu rupa. Sudah nggak tahan lagi. Sudah sampai pada puncak kemarahannya. Akhirnya keluarlah kata-kata kutukan. Contoh. Mati lu. Keluar kata-kata ucapan mati kau. Maka kata-kata ucapan itu terjadi pada orang yang dikutuk. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kutukan, kata-kata yang buruk itu bisa keluar dari mulut manusia kepada manusia lain, tapi juga kutuk bisa keluar dari Tuhan. Ya, ini yang harus kita pahami. Kutuk itu bisa datang dari manusia,
diucapkan oleh manusia kepada manusia yang lain. Jadi antar manusia. Manusia satu mengutuk manusia yang lain. Dan kata-kata itu pasti kata-kata yang buruk. Kata-kata yang membuat susah. Bahkan bencana. Tertabrak lu. Terjadi tabrakan. Kenapa? Tuh, kena kutukan. Itu pertama, manusia kepada manusia lain. Tapi kutuk juga bisa datang dari Tuhan. Tuhan yang mengutuk. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Jadi hati-hati ya. Kutukan dari manusia aja sudah tidak mengenakan. Kutukan dari manusia aja. Jangan, ginilah. Si A mengutuk si B. Belum terjadi. Baru si A mengutuk si B. Si B dengarnya enak nggak? Enak. Dengar kata-kata yang berisi kutukan, itu udah nggak enak. Apalagi ngalami. Mendengarnya aja juga nggak enak. Nah, si A mengutuk si B. Ini ada si C mendengar. Ini nggak ada hubungan ya. Si C hanya mendengar saja. Si A mengutuk si B. Tadi saya bilang, si B yang mendapat kutukan sudah nggak enak hatinya. Nggak enak perasaannya dikutuk sama orang lain. Belum terjadi aja dia udah ngerasanya gimana. Sekarang orang lain, C, yang hanya mendengar. Nggak terlibat apa-apa, hanya dengar saja. Si A mengutuk si B, dia rasanya gimana? Wih, ngeri banget. Kamu akan sengsara seumur hidup. Si C yang dengar itu gimana? Wih, ngeri. Dikutuk sengsara seumur hidup. Waduh, ngeri. Intinya, saudara, janganlah satu, kita mengeluarkan kutukan. Semarah apapun kita, ya, sesama teman bisa marah, sesama saudara bisa marah, orang tua pada anak bisa marah, anak pada orang tua bisa marah. Jangan keluarkan kutuk. Bisa dimengerti? Semarah-marahnya kita, awas, firman Tuhan hari ingin ingatkan. Jangan sampai kita mengeluarkan kutuk. Apa itu? Kata-kata, ucapan yang bikin orang susah, bahkan melahirkan bencana. Tapi juga yang kedua, peringatan bagi kita. Jangan sampai kita dengan kelakuan kita, dengan tingkah kita, dengan perbuatan kita, mengundang kutuk orang lain. Artinya, orang dikutuk itu bukan tanpa sebab. Betul nggak? Orang dikutuk itu bukan tanpa sebab. Pasti ada sebabnya. Dia melakukan kesalahan. Dia melakukan keburukan. Sampai demikian rupa orang nggak tahan, maka keluar kutukan. Jadi, jaga juga. Janganlah kita mengundang kutukan. Dengan apa? Dengan kelakuan kita, dengan perbuatan kita. Selama kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, perhatikan. Jangan pernah takut dikutuk oleh siapapun. Dan isinya apapun, jangan pernah takut dengan kutukan apabila kita tidak salah. Bodoh amat orang mau bilang terkutuk kamu. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Bodoh amat. Sebagai anak Tuhan, kita mengerti. Kutuk bisa terjadi kalau ada kesalahan. Amsal 26 ayat 2. Mari kita baca. Amsal 26. Ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Amsal 26 ayat 2. Khususnya bagian B-nya ya. Tapi kita baca aja lengkap. 1, 2, 3. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi
Jangan takut. Dikutuk orang, waduh, dengarnya udah ngeri, apalagi nanti mengalami. Jangan takut. Sebab kutuk tanpa alasan tidak akan kena, tidak akan terjadi. Nah, dari sini kita belajar. Kutuk itu bisa terjadi, pasti terjadi, hanya apabila ada alasan. Apa alasannya? Kesalahan. Kita buka Ulangan 27. Ulangan 27 ayat 15 sampai 26. Jangan lakukan kesalahan ini supaya kita tidak kena kutuk. Tapi sebaliknya, siap-siaplah, pasti akan kena kutuk kalau kita melakukan hal-hal seperti ini. Apa itu? Ayo kita lihat. Ulangan 27 ayat 15 sampai 26. Jadi jangan takut kalau kita nggak melakukan. Jangan takut. Tapi awas, hati-hati. Ini pasti terjadi kalau kita melakukan hal ini. Hal apa ya? Ayo kita baca. Mulai ayat 15. Dari Ulangan 27 ayat 15. Kita baca. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan saja. Kita baca bersama-sama ayat 15. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan. Buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Yang pertama, jangan bikin apa? Dan kita tahu kan jangan menyembah patung ya. Tidak boleh kan menyembah patung kan? Nah, tapi firman Tuhan Ulangan 27 ayat 15 mengatakan bukan jangan menyembah, jangan membuat aja nggak boleh, apalagi menyembah. Kenapa membuatnya nggak boleh? Karena membuat dan ada itu akibatnya disembah. Jadi firman Tuhan pokoknya bilang begitu. Jangan tanya kenapa, tapi yang kita harus lakukan adalah taat. Coba bikin patung, bukan manusia yang mengutuk kita, tapi Tuhan yang mengutuk kita. Terkutuklah. Tadi saya sudah bilang, kutukan ada dua. Datang dari manusia, datang dari Tuhan. Ini datang dari Tuhan. Terkutuklah orang yang membuat patung. Oke, ayat 16. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Awas, hati-hati. Orang tua punya anak, namanya anak pasti punya orang tua. Orang tua ada nggak yang nggak punya anak? Ada. Jadi orang tua punya anak, anak punya orang tua. Nah, anak yang punya orang tua, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapak. Bisa jadi anaknya kaya, tapi ibunya hidup di desa. Dan si anak nggak perhatikan, nggak peduli. Dia udah kaya, dia nggak peduli sama orang tuanya. Terkutuk. Dia malu sama orang tuanya, karena anaknya pendidikan tinggi. Anaknya sarjana, S1, S2, S3, tapi orang tuanya SD, bahkan mungkin SD pun nggak tamat, dia malu. Nggak pernah dia undang, kalau ada pesta di rumahnya, orang tuanya nggak pernah diundang. Kalaupun ada di rumah, disumputin dulu di kamar. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang menganggap rendah orang tua. Jangan main-main. Salah satu 10 perintah Allah, hormati orang tua. Ya, terkutuk. Awas, hati-hati. Anak-anak kita semua punya orang tua. Ya, saya kebetulan sudah nggak punya papa mama. Saya punya anak. Nah, hati-hati. Kita yang masih punya orang tua,
Baik yang di sini maupun yang di rumah atau dimanapun yang melihat khotbah dan mendengar khotbah ini, hati-hati, terkutuk. Ini bukan main-main, bukan main-main. Lanjut, ayat 17, 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang geser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Awas, hati-hati, jangan serakah. Hak orang lain kita ambil, awas, hati-hati. Ini hari-hari terakhir ini, beberapa hari lalu, bagi yang nonton videonya viral ya. Ada seorang anak perempuan, melaporkan ibunya ke polisi. Ada yang lihat videonya? Hah? Iya dia. Hah? Ngeri ya. Itu anak kandung darah daging sendiri. Melaporkan ibunya. Dulu di Bandung ada. Pernah kejadian. Bukan melapor, tapi menggugat. Anak menggugat bapaknya. Ada. Anak laki-laki menggugat bapaknya. Hanya gara-gara persoalan kios. Di Bandung. Anak laki-laki menggugat pakai pengacara. Pengacaranya saudaranya kandung perempuan. Jadi anak laki-laki punya saudara anak perempuan, saudara kandung. Bapaknya sama nggak? Sama. Cuma yang menggugat si laki-laki dibantu oleh saudaranya pengacara perempuan, digugat bapaknya. Ini kisah nyata. Si anak perempuan meninggal. Si anak perempuan meninggal. Padahal yang menggugat siapa? Si laki-laki. Perempuan hanya pengacara, membantu, menggugat. Harusnya seorang pengacara ketika tahu mau ngapain, saya minta bantu untuk menggugat. Oke, siapa yang kamu gugat? Bapak saya. Harusnya pengacara bilang apa? Aduh, jangan dong. Harusnya begitu. Ya, itu kan bapak kamu. Jangan dong. Namanya apa? Ha, jangan dong. Ini enggak. Ini saudara kandungnya yang bilang, saya mau gugat bapak. Oke, dia gugat bapaknya. Meninggal si pengacara perempuan. Untung akhirnya antara anak dan bapak oleh pengacara yang lain didamaikan. Nah, itu bagus. Itu bagus. Hati-hati. Jangan main-main. Hak orang lain. Sekalipun hak kita dilanggar, nah lihatlah. Kita membela hak kita boleh. Jangan terjadi si anak perempuan katanya warisannya ini apa segala macam gitu ya. Dia laporkan ke polisi ibunya. Aduh ampun. Jangan mengambil hak orang lain. 18. 1, 2, 3. Terkutuklah orang membawa seorang buta ke jalan sesat. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Kita baca lagi nanti sampai ayat 26. Gak usah kita baca di sini. Kita baca di rumah saja nanti. Intinya, saudara, kutuk itu muncul apabila terjadi perbuatan kelakuan yang tidak baik, yang buruk, yang bikin orang lain kesal, yang bikin orang lain kecewa, yang bikin orang lain marah, sehingga akhirnya keluar kutukan. Dan kalau kutukan keluar, maka akibatnya buruk, akibatnya bencana. Supaya kita tidak terkena kutukan, janganlah lakukan hal-hal yang buruk. Nah, di sini tadi sudah baca beberapa. Tidak semua kita baca. Tapi intinya firman Tuhan mau katakan, jangan lakukan hal yang buruk. Titik.
Setiap perbuatan buruk yang kita lakukan, itu bisa memancing orang yang marah menjadi keluar kutuk. Banyak anak-anak Tuhan yang sepertinya tidak peduli. Tidak peduli. Mau kutuk-kutuk aja. Kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, jangan seperti itu. Karena apa? Karena kutukan pasti membawa keburukan dan bencana. Kutukan membawa keburukan dan bencana. Bagaimana caranya agar kita tidak memancing kutukan, tidak ada keluar kata-kata kutuk dari manusia dan dari Tuhan. Dan akibatnya kita nggak pernah mengalami keburukan dan bencana. Ulangan 28 ayat 15. Ulangan 28 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kata kuncinya, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia. Kalau kita mau hidup kita aman, damai, tentram, tidak ada kutuk yang menimpa kita. Orang mengutuk bodoh amat tanpa ada alasan, karena kita hidup benar, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka kutuk tidak akan terjadi. Aman, damai, tentram. Hidup tanpa kutuk. Tapi sebaliknya, firman Tuhan bilang, kalau kamu, kalau saya, kalau kita tidak mau mendengar suara Tuhan, atau dengar suara Tuhan, hari ini kita dengarkan suara Tuhan, kita baca firman Tuhan, tapi kita tidak mau menjalankannya dengan setia, kita cuek aja, maka kutuk akan terjadi. Dan ngeri saudara kalau kutuk itu datang dari Tuhan. Kutuk dari manusia saja sudah bikin ngeri, sudah bikin keburukan dan bencana. Apalagi kalau kutuk yang berasal dari Tuhan. Ngeri, jangan sampai terjadi. Ya, jangan sampai terjadi. Nah, sesungguhnya saudara-saudara kekasih dalam Kristus, kutuk itu buat kita bukan. Kutuk itu bukan anak-anak, bukan buat anak-anak. Harusnya begitu. Karena kutuk itu buat siapa? Ayo kita lihat. Amsal 3 ayat 33. Amsal 3 ayat 33. Bagus ini angkanya ya. 333. Kutuk itu bukan untuk kita, anak-anak Tuhan yang percaya, yang dengar suara Tuhan dan taat pada Tuhan. Tapi kutuk ini pada siapa? Mari kita baca. Amsal 3 ayat 33. Amsal 3 ayat 33. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Kutuk itu bukan untuk kita dan tidak terjadi pada kita sepanjang kita hidup tidak dengan kefasikan. Tapi sebaliknya kita orang-orang benar, orang-orang yang dengar suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan, tempat kediaman orang benar, di apa? Diberkati. Amin. Hari ini kita diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama, kutuk. Pilihan kedua,
berkah. Kutuk menimpa orang fasik, di rumah orang fasik pasti ada kutukan. Apapun dikerjakan selalu aja gagal. Mau bikin ini gagal, mau bikin itu gagal, segala sesuatu gagal. Ada aja halangan, ada aja rintangan, ada aja hambatan. Tapi sebaliknya, di rumah orang benar ada berkat. Pilih, mau kutuk atau mau berkat. Kita baca Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon dan sebagainya. Ya, diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Siapa itu? Orang-orang yang mendengar suara Tuhan dan melakukan. Berkat. Tapi sebaliknya, mari kita lihat ayat 5. Orang yang terkutuk itu apa? Ayat 5. 17 ayat 5. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada. Dia nggak mau dengar kata-kata Tuhan. Bodoh amat, Tuhan bilang apa? Bodoh amat. Yang penting saya dengarkan kata orang lain. Penasihat saya, teman saya, konsultan saya, orang pintar saya. Terkutuk. Ayo, hari ini Tuhan hadapkan kita pada dua pilihan. Mau kutuk atau berkat? Mau berkat atau mau kutuk? Rahasianya sederhana. Kutuk terjadi pada orang yang tidak mau dengarkan kata-kata Tuhan, apalagi melakukannya. Berkat akan terjadi pada orang yang mendengar kata-kata Tuhan, suara Tuhan, dan melakukan. Pilih, berkat atau kutuk. Ini pilihan. Saya mendorong kita pagi ini. Pastikan kita bilang, Tuhan Yesus, aku mau berkat. Aku tidak mau kutuk. Caranya sederhana. Jagalah hidup kita ini, saudara kasih dalam Kristus. Jagalah mulut kita ini. Jagalah kaki kita ini. Jagalah tangan kita ini. Jagalah kelakuan kita ini. Supaya tidak menimbulkan kemarahan pada orang lain. Apalagi kemarahan dari Tuhan. Asalkan kita dengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan sudah mengajarkan. Apa sih yang harus kita lakukan. Dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Oke lah, baik kita lihat yuk. Ulangan 28. Yuk, buka. Ulangan 28. Saya baca ya. Saudara menyimak. Perhatikan. Bisa baca dalam hati. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Apa yang baik-baik? Mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan apa? Melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Pertama, dia akan mengangkat. Siapa yang mengangkat? Tuh. Kalau Tuhan yang mengangkat, ada yang bisa menjatuhkan? Tidak. Yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Apa itu?
jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan seterusnya. Itu berkat yang diberikan kepada kita, anak-anaknya. Syaratnya hanya satu. Apa? Dengarkan suara Tuhan dan lakukan. Jangan bandel. Jangan bebal. Manusia aja bisa marah. Apalagi Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Teman kepada teman bisa marah. Dia bilang begini, kamu betul-betul nggak tahu diri. Selama ini kalau susah, kamu datang ke siapa? Ke saya. Selama ini yang peduli kamu sama kamu siapa? Saya. Tapi ternyata kamu bla 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 bla. Marah dia setengah mati. Dan dasar kamu bla bla bla. Manusia bisa marah, saudara. Apalagi Tuhan. Maka mari kita belajar. Ayo, dengarkan suara Tuhan. Setelah itu apa? Lakukan. Lakukan. Maka berkat akan terjadi dalam hidup kita. Ayo, sebaliknya apa yang terjadi? Kalau kita tidak dengar suara Tuhan dan tidak melakukannya. Kita baca. Ulangan 28 ayat 15. Judulnya kutuk. Ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang disampaikan padamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Awas, hati-hati. Kutuk ini akan datang kepadamu kalau engkau tidak dengarkan dan tidak lakukan firman Tuhan. Apa itu? Ayat 16. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit, segala macam penyakit, dari yang ringan, sedang, sampai yang berat. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Oh, dan seterusnya. Ini firman Tuhan, saudara. Kita sudah dengar, saudara dengar, saya pun dengar. Kita semua mendengarkan. Karena firman Tuhan ini bukan untuk dia, bukan untuk itu, tapi untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Pilih kutuk atau berkat atau jangan bermasa bodoh. Peduli amat dengan kutuk. Jangan. Kuncinya sederhana. Dengarkan suara dan lakukan. Apa hal yang baik berasal dari Tuhan. Apa yang buruk bukan berasal dari Tuhan. Ayat terakhir.
Kita baca Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Bentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita baca ayat terakhir, Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak. Hari ini, bukan kemarin, bukan besok, hari ini Tuhan memperhadapkan pilihan mau berkat atau mau ikut. Kita harus pilih apa? Berkat. Jangan memilih kutuk, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ternyata kita sudah memilih kutuk dengan cara tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan firman. Mari kita memilih berkat, ya. Dengarkan suara Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan beri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam